Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki pasangan yang serba berkecukupan atau bila perlu yang berkelebihan secara materi, memiliki paras rupawan, berbudi luhur, serta sangat pengertian dan penyayang tentulah menjadi idaman setiap orang. Namun, sadarkah kita bahwasannya jodoh bukanlah kita yang menentukan? Kutipan ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan hampir di setiap saat terdengar. Sayangnya, rasa kekeh kita menyelimuti kutipan tersebut. Di sisi lain, terdapat satu hal pula yang juga kerap kita abaikan, di mana hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi kita jika kelak nanti sudah bertemu dengan jodoh kita. Hal apakah itu? Simpel saja, yakni sikap qanaah. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya qanaah itu? Dan untuk apa kita jadikan pedoman? Untuk apa pula kita buat sebagai prinsip saat bertemu jodoh? Baiklah, agar kita lebih jauh memahami tentang sikap qanaah, alangkah baiknya kita pahami dulu makna daripada qanaah itu sendiri, sehingga pikiran kita tidak tersesat dalam mengartikan suatu perkara. Qanaah berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar qana'a yang maknanya sepadan dengan kata rodhiya, ridho, yang juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti rela. Bedanya, qana'a itu rela dengan sesuatu yang sedikit, sedangkan rodhiya lebih secara umum, bisa sedikit, bisa juga banyak. Menurut istilah, qanaah memiliki arti merasa cukup dan rela menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah sejatinya merupakan sikap dalam menghadapi segala situasi yang dengannya dapat menjadikan kita sebagai orang yang tidak mudah bersedih atau bahkan marah karena keadaan yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa tidak selamanya apa yang kita rasakan selalu menyenangkan. Sewaktu-waktu pasti akan ada saat-saat tertentu yang bakal menyesakan. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kesenangan dan ada kalanya menguji dengan kesengsaraan berupa rasa takut dan rasa lapar serta lenyapnya sebagian harta. Tidak hanya itu, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bisa berupa perginya teman, kerabat, dan orang-orang terkasih. Juga tidak berbuahnya tanaman yang sudah ditanam, yakni kebun dan lahan pertanian yang tanamannya tidak menghasilkan buah. Dengan adanya cobaan-cobaan tersebut, maka sudah sepatutnya manusia bersikap qanaah, yakni menerima dengan rela, ridho atas apa yang ditimpakan dengan penuh kesabaran. Dan apabila sikap itu sudah dilakukan, maka sebagaimana yang ditegaskan di penghujung ayat 155 surat Al-Baqarah, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar orang yang telah bersikap qanaah atas cobaan yang diberikan dengan pahala dan menghadiahinya surga. Nah, sedangkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Lihatlah orang yang di bawah kalian, dan janganlah melihat orang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Hadis muttafaqun alaih. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwasannya sikap qanaah merupakan sikap yang rela atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengingatkan agar manusia senantiasa bersikap qanaah sehingga tidak memandang hina nikmat Allah. Sebab jika seseorang telah memandang hina atas apa yang telah diberikan Allah, tentulah ia termasuk orang-orang yang kufur akan nikmatnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jangan anggap sepele masalah ini, karena tidak ada ceritanya manusia tersandung gunung, melainkan batu kerikil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.